Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan ini. Pembahasan hari ini itu tentang tugas praktek tahrid hadis. Ya, karena memang untuk semester 5 ini ya praktek tahrid hadisnya adalah lanjutan dari praktek ketika semester 2 dulu gitu. Jadi ada beberapa tambahan nanti ya. Kalau dulu itu masih secara praktis ya, maka untuk semester 5 ini lebih komplit. Makanya nanti ketika praktek semester 5 ini ada penelitian sanad, kemudian ada penelitian matan. Ini dua tambahan pokok lanjutan dari semester 2 kemarin ya. Ini ada file, nama formatnya contoh laporan tahrid komplit. Ini juga sudah di-share ke Google Classroom masing-masing lokal, baik lokal A, lokal B, ataupun lokal C untuk jurusan Ahwalus Saksiyah. Jadi contohnya ini bisa di-download di Google Classroom masing-masing ya, sebagai panduan dalam penyelesaian praktek tugas masing-masing nanti gitu. Kemudian untuk teks hadisnya juga sudah di-share ke grup ya. Satu dalam bentuk PDF, satu dalam bentuk Microsoft Excel gitu. Hadis yang Ibu berikan ini juga hadis ketika semester 2 dulu. Karena memang kita melanjutkan gitu, maka hadisnya tetap sama. Jadi tugas semester 2 dulu itu silahkan dilihat kembali mana yang dulu pernah Ibu coret koreksi, bisa diperbaiki lagi untuk di semester 5 ini gitu. Kemudian untuk contoh laporan tahrid di semester 5 ini juga sudah Ibu share di sini. Ini mulai dari cover, kemudian ada gambaran umum hadis, kemudian pengantar, kemudian ada penelitian sanad, penelitian matan, kemudian ada penutup. Jadi bisa di-download di sini. Jadi seperti apa tugas kita itu nanti akhirnya seperti yang dicontohkan ini gitu. Misalkan cover gitu. Nah, ini cover itu nanti pertama covernya ini adalah laporan apa? Itu laporan tahrid hadis komplit. Ini teks hadis yang Ibu beri, teks hadis yang kita teliti masing-masing. Ya, ini nama kita ya. Kemudian ini nanti nggak usah ditulis. Ini karena dibuat oleh Bapak Yus sebagai pedoman untuk mahasiswa atau mahasiswi. Jadi yang bagian di bawah ini silakan dihilangkan nanti bagian covernya gitu. Kemudian ada kata pengantar ya. Kata pengantar, kemudian daftar isi ya. Daftar isi itu nanti ada gambaran umum hadis, ada pendahuluan, ada tinjauan redaksional hadis, kemudian ada potongan teks hadis yang kita cari di kamus hadis, kemudian kutipan hadis dari berbagai kitab sumber, kemudian ada penelitian sanad, penelitian matan, baru nanti penutup. Nah, ini isinya di poin yang kedua ini. Kemudian yang berikutnya ada gambaran umum. Nah, ini dulu mungkin semester 2 sudah ada. Untuk gambaran umum ini masih sama gitu. Cuman dia dipecah bentuknya. Jadi gambaran umum ini pertama nanti ada poin pendahuluan. Ya, ada poin pendahuluan. Jadi memang untuk poin pendahuluan ini isinya adalah latar belakang. Ya, latar belakang kita meneliti hadis tersebut. Tujuannya gitu. Jadi apa urgensinya, apa pentingnya melakukan penelitian terhadap hadis tersebut gitu. Jadi ini isinya pendahuluan ya, pengantar gitu, pengantar. Jadi inilah mengingat begitu. Ini karena memang hadis yang dicontohkan ini tentang dakwah ya, maka di sini tentu
mengingat begitu beratnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang dai, maka dituntut untuk mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu hadis minimal. Jadi disinilah nanti di paragraf terakhir inilah rumusan masalah kita itu gitu, rumusan masalah dari teks hadis yang sedang kita teliti. Tujuan kita meneliti hadis tersebut untuk apa gitu. Yang jelas di sini tentu pertama kita untuk melihat bahwa memang hadis tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah atau tidak gitu. Kemudian bagaimana berita itu, kualitasnya bagaimana, kualitas dari hadis tersebut bagaimana, apakah nanti hadis yang sedang kita teliti itu kualitasnya sahih atau hasan atau doif atau justru dia termasuk hadis maudhu. Jadi sebenarnya secara umum dengan adanya penelitian hadis ini atau tahlil hadis ini untuk meneliti atau untuk mengetahui keotentikan hadis tersebut, apakah dia benar-benar berasal dari Rasulullah ya, kemudian juga untuk meninjau atau mengetahui ya kualitas dari hadis tersebut. Nah itu, jadi untuk rumusan masalahnya itu di paragraf terakhir ini gitu. Bagian atas inilah ada pengantar latar belakangnya gitu. Kemudian di bagian gambaran umum ini setelah pendahuluan kemudian ada tinjauan redaksional hadis. Ini disesuaikan gitu. Dulu semester 2 juga sudah ada ini, jadi tinggal dilanjutkan. Ini isinya adalah teks hadis yang sedang kita teliti. Teks hadis yang Ibu beri sama teks hadis yang Ibu sama Pak Yus beri gitu. Jadi ini isinya. Jadi ketika hadis yang diteliti ini nanti tidak sama dengan yang Ibu berikan gitu, ya maka otomatis nilainya akan berkurang gitu. Karena masing-masing poin itu ada penilaiannya. Misalkan kita lihat untuk poin penilaian ini, nah ini, ini. Jadi ada latar belakang. Jadi muqaddimah ya, bukan ini yang ini ya, benar-benar. Jadi latar belakang ini di poin pendahuluan yang barusan dijelaskan itu. Ya, ini ada poin pendahuluan. Ketutup ya. Sebentar nih dia. Nah, ini. Jadi di poin pendahuluan ini kan isinya poin pendahuluan itu nanti ada latar belakang, kemudian ada ntar ya, ini mungkin bukanya ya. Di poin pendahuluan itu nanti pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah seperti yang Ibu jelaskan tadi gitu. Jadi ini dia poin pendahuluan, atau di poin penilaian tadi muqaddimah, isinya nanti di sini ada latar belakang kemudian rumusan masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu untuk penilaiannya ya. Latar belakang itu nilainya 2, masalah itu nilainya 1. Nah itu. Kemudian tadi ada tinjauan redaksional hadis ya. Tinjauan redaksional hadis itu apakah hadis yang kita teliti itu sama nggak dengan hadis yang Ibu dan Bapak beri gitu. Nah yang ini tinjauan redaksional hadis itu poinnya 1 ya, kemudian itu poinnya adalah 1. Jadi masing-masing poin ada penilaiannya. Jadi di sini ada beberapa penilaian nanti yang akan dinilai dari tugas tersebut. Jadi sebenarnya kita sebelum mengumpulkan tugas itu sudah bisa kita memprediksi nilai kita berapa gitu. Kemudian dalam poin penilaian ini ada potongan lafaz yang dilacak. Nah ini poin penilaiannya 3. Ini isinya adalah ya, nah ini potongan lafaz dari informasi. Ini kata-kata, ini potongan kata-kata yang kita ambil dari hadis tersebut yang dilacak di dalam kitab Mu'jam Al-Mufahros. Nah itu.
Ini kata yang digunakan apa, kemudian kata dasarnya apa. Ini kata yang digunakan adalah